Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat semuanya, mahasiswa Prodi Perbandingan Madhab semester 7, kita berjumpa kembali di pagi hari ini di pertemuan kedua, materi pertama, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja teman-teman semuanya, sebagaimana kemarin pada pertemuan pertama kita pengenalan mata kuliah dan kontrak perkuliahan. Pada kali ini kita mulai masuk kepada materi yang pertama, mata kuliah perbandingan madhab dan hukum. Baiklah, sebagaimana yang saya share tentang materi-materinya, pada kali ini kita masuk ke definisi apa yang dimaksud dengan perbandingan madhab, apa tujuannya, dan apa manfaatnya. Nah, pertama pengertian. Apa yang dimaksud dengan perbandingan madhab? Perbandingan berasal dari bahasa Arab yang berarti al-muqaran, perbandingan ya. Sedangkan madhab adalah jalan yang ditempuh oleh para imam dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan hujjah yang terkuat dari hasil tarjih para imam masing-masing. Jadi kalau digabungkan, perbandingan madhab artinya membandingkan madhab atau pendapat yang ditempuh oleh para imam dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan hujjahnya. Ya, jadi pendapat-pendapatnya dibandingkan lah. Ini namanya perbandingan madhab dalam hal ibadah dan hal-hal lain tentunya. Jadi itu definisinya. Apa tujuannya mempelajari perbandingan madhab ini? Pertama, untuk memperdalam pembahasan dan pengembangan pemikiran tentang ajaran fikih. Kalau kita tahu apa pendapatnya madhab Syafi'i, maka bisa kita memperdalam pembahasannya dengan mengembangkan pemikirannya. Kedua, memperdalam pemahaman dan pola pikir para imam madhab ahli fikih. Jadi kita bisa memahami bagaimana pola pikirnya. Kenapa Imam Syafi'i misalnya punya dua qaul qadim dan qaul jadid. Nah, kita bisa memahami pola pikirnya. Apalagi kita bandingkan misalnya dengan madhab yang lain, madhab Maliki, Hanafi. Jadi kita tahu bahwa kondisi, situasi, keadaan mempengaruhi hukumnya, ya, pola pikirnya. Ketiga, mampu mengulas dan mempresentasikan tentang materi fikih muqaran. Jadi kalau kita paham, jadi kita bisa mengulas perbandingan-perbandingan fikih itu. Yang keempat, membentuk pola pikir yang lebih dewasa dalam menerima informasi baru yang mungkin tidak sesuai dengan konsep yang telah lama dimilikinya. Jadi kalau kita tahu akan adanya beberapa hukum, kita tidak langsung mengklaim menyalahkan kepada seseorang. Karena ada beberapa pendapat ternyata. Nah ini, jadi membentuk pola pikir kita menerima informasi baru. Kelima, melatih menuangkan ide-ide baru dalam bidang fikih muqaran. Jadi apalagi sekarang sudah muncul fikih kontemporer. Nah ini menjadi hal yang perlu kita pahami tentang fikih perbandingan madhab ini. Tetapi tentu saja untuk bisa melakukan perbandingan membutuhkan beberapa alat-alat ilmu yang lain ya, misalnya ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu usul fikih. Tapi paling tidak kita bisa memahami saja.
ini pendapatnya Imam Syafi'i seperti ini, Imam Maliki seperti ini. Itu tujuannya. Pentingnya pemahaman perbandingan madhab. Ini yang menjadi penting. Benarkah Islam itu harus bermadhab? Ini menjadi pertanyaan. Haruskah kita ini bermadhab atau ikut ya? Pada dasarnya Islam tidak bermadhab. Namun karena perintah Allah dalam Al-Quran yang artinya bertanyalah kepada orang yang ahli jika kamu tidak mengetahuinya. Dari sinilah cikal bakal terjadinya imam madhab. Jadi tidak mungkin kalau kita tidak tahu melakukan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, maka kita harus bermadhab. Ya, ini pentingnya. Kita tidak mungkin bisa beristimbat hukum karena syarat-syaratnya, persyarat-persyaratannya tinggi, banyak. Maka kita bermadhab. Nanti ada taklid, ada istilahnya talfiq, ada istilahnya ittiba, ya itu namanya madhab-madhab kita berikut ya. Jadi penting, bahkan ya wajib kalau kita mengamalkan sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak kita yakini hukumnya, maka tidak sah. Kita sholat misalnya, mana barat? Kita tidak tahu barat mana, pokoknya sholat, tidak menjadi sah, tidak sah sholatnya. Maka harus ikut kepada orang, oh itu barat. Nah, itu harus yakin, minimal harus yakin, walaupun itu ikut pendapat orang lain. Mengapa kita harus bermadhab? Ini karena tidak semua umat Islam mampu memahami nas Quran dan hadis dengan pasti dan benar. Minimal berdasarkan kaidah tata bahasa Arab. Tidak semua orang bisa mampu memahami Al-Quran dan hadis. Kedua, untuk mempermudah pemahaman dan mempermudah dalam melaksanakan ibadah yang bersifat hal atau bersifat praktis. Jadi ya misalnya sholat, sujudnya seperti apa, bacaannya bagaimana, rukun syaratnya seperti apa. Nah, kita tidak tahu. Nah, dengan bermadhab kita menjadi tahu. Nah, ini untuk mempermudah pemahaman ini. Yang lebih penting adalah mentaati perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Misalnya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, ada hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau persoalan dunia, misalnya persoalan bisnis, ya kita harus belajar kepada orang yang ahli bisnis. Persoalan agama, ya kita harus belajar kepada orang yang ahli agama. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini kaidah-kaidahnya. Bagaimana kalau umat Islam tidak bermadhab? Misalnya kita tidak bermadhab, maka banyak orang tersesat dalam memahami kalamullah. Akan tersesat mereka. Ini yang sering terjadi di antara sekitar umat yang ada ya. Salah memahami nas, akhirnya langsung mengkafirkan, langsung bunuh diri langsung. Nah, ini yang sering terjadi, pembunuh teroris. Banyak tersesat dalam memahami kalamullah. Kemudian banyaknya penyelewengan secara praktis ubudiyah amaliyah. Ini karena kurang pemahaman. Jadi banyaknya penyelewengan secara praktis amaliyahnya. Harusnya seperti ini, tapi karena hanya membaca dohir ayat seperti itu. Sering menemukan keraguan dalam dirinya saat beribadah secara mahdoh, secara sendirian ya, ragu karena tidak bermadhab, ragu dia. Nah, selanjutnya sejak kapan umat Islam bermadhab? Kalau pada masa Rasulullah, pasti madhabnya satu Rasulullah. Yaitu sejak zaman setelah wafatnya Rasulullah dibuktikan adanya istilah ijtihad Umar, ijtihad Ali, ijtihad Zaid bin Sabit. Ini mulai timbul madhab. Ijtihad Umar berijtihad, pengikutnya ikut Umar. Sayyidina Ali ikut Sayyidina Ali. Zaid bin Sabit dalam bidang waris. Mulai sejak wafatnya Rasulullah. Kalau pada Rasulullah, satu mujtahid itu. Ya Rasulullah, apa persoalan apa, langsung ke Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, baru para sahabat berijtihad sendiri.
Jadi ada yang ikut Umar, Ali, Zaid bin Sabit, pendapat-pendapatnya ya, Ibnu Abbas, yang lain-lain. Dalam bidang apa sajakah madhab itu muncul? Dalam bidang fikih diawali oleh Umar radhiyallahu anhu. Dalam bidang tasawuf diawali oleh Syekh Hasan al-Basri ya, tasawuf. Dalam bidang tauhid populer zaman Abu Musa al-Ash'ari ya, sahabat Ali. Syekh Hasan al-Basri, ini tabi'in, santrinya Abu Bakar. Abu Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi, dan Wasil bin Atta. Ini mukil madhab-madhab sudah. Tapi yang kita kaji adalah madhab dalam konteks fikih ya. Suku pembahasan perbandingan pola pikir imam madhab yaitu turukul istimbat. Turukun adalah jamak dari kata at-tariqah yang berarti metode. Sedangkan istimbat yang berarti penggalian atau pengeluaran hukum dari dalil-dalilnya. Jadi ada pola pikirnya, metode istimbatnya, namanya adalah tariqatul istimbat, turukul istimbat. Jadi turukul istimbat adalah metode-metode penggalian atau penggalian hukum dari nas. Jadi ada istilahnya madhab manhaji, kita ikut metodenya. Ada madhab qauli, ikut pendapatnya. Kalau qauli sudah selesai dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para imam madhab. Itu sudah ya dalam kitab-kitab Fathul Mu'in dan lain-lain. Kalau metodenya ini yang berkembang. Ya, metode sekarang memutuskan hukum yang kontemporer yang baru, maka metode ini yang digunakan. Metode penggalian hukum dari nas ada dua cara. Ada penggalian secara makna, ada pendekatan lafadz ya. Pendekatan secara makna adalah suatu penggalian hukum secara langsung. Dari sini terbentuk sumber hukum yang dikenal dengan qiyas, ihtisan, maslahah mursalah, satu dara'i. Kalau dari segi lafadz, misalnya dari mafhum, mukhalafah, mantuk, dari segi lafadznya ya. Ini metode penggalian hukum ya. Metode penggalian hukum. Turukul istimbat imam madhab. Ini macam-macam metode istimbatnya para imam madhab ya. Demikian dari saya. Ini kita masih dalam tataran definisi, manfaat, dan tujuannya dalam mempelajari perbandingan madhab. Kita tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.